Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami kelompok Bhinneka Tunggal Ika akan menjelaskan tentang contoh dari integrasi nasional dalam kehidupan sehari-hari. Dalam integrasi nasional, terdapat berbagai banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu contoh integrasi di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa. Perlu dilestarikan secara berdaya, guna dan berhasil untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan, serta memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Gotong royong menjadi faktor pendorong terciptanya integrasi nasional, karena kegiatan gotong royong dilakukan secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Gotong royong dapat menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan, membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar, serta menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Dan yang kedua, pertunjukan kebudayaan. Pertunjukan kebudayaan diadakan untuk melakukan revitalisasi budaya atau penguatan. Berkaitan dengan hal tersebut, festival budaya juga sebagai salah satu sarana penting untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia dan untuk menggali pemikiran dan tren keilmuan terbaru di bidang seni budaya. Pertunjukan budaya bertujuan untuk hiburan dan edukasi, menyatukan berbagai komunitas di dalam masyarakat. Budaya nasional dapat memupuk rasa persatuan bangsa atas perbedaan-perbedaan yang ada. Kebudayaan di Indonesia ini dapat ditunjukkan melalui tarian dan tradisi yang ada di setiap suku di Indonesia. Dengan pertunjukan budaya, kita dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap perbedaan budaya di tanah air dan dapat menciptakan persatuan atau integrasi yang kuat. Dan contoh yang ketiga yaitu lomba memperingati Hari Kemerdekaan. Lomba-lomba yang diadakan pada saat Hari Kemerdekaan merupakan bentuk partisipasi masyarakat atas kemerdekaan Indonesia. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia memiliki manfaat antara lain ialah mempererat hubungan antar masyarakat dan menumbuhkan sikap nasionalisme pada anak bangsa dan masyarakat. Manfaat inilah yang menjadi penguat dari integrasi nasional. Lomba-lomba yang diadakan memiliki makna dan nilai tersendiri. Contohnya, lomba makan kerupuk memiliki makna dan tujuan untuk mengingatkan masyarakat bahwa di masa peperangan, kondisi rakyat sangat memprihatinkan. Kemudian, lomba tarik tambang yang menggambarkan bagaimana kerasnya perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan masih banyak lagi lomba dan makna yang diadakan pada Hari Kemerdekaan. Yang keempat yaitu menaati rambu lalu lintas. Untuk mewujudkan ketertiban dan integrasi nasional, maka setiap warga harus menaati undang-undang yang berlaku. Peraturan dibuat untuk kepentingan dan persatuan bersama, agar hak seseorang tidak berbenturan dengan hak orang lain. Alhasil, dengan menaati peraturan, integrasi nasional akan terwujud. Aturan-aturan ini dibuat untuk menetapkan keteraturan dan menghindari kekacauan. Contohnya, menaati rambu atau peraturan lalu lintas. Jika individu tidak saling menaatinya, maka jalan akan kacau. Perpecahan dapat terjadi dengan mudah, karena berjalan kaki dengan setiap kendaraan bermotor akan saling bersinggungan.
Dan yang kelima, melaksanakan piket kelas. Piket kelas adalah suatu aktivitas yang dilakukan siswa untuk membersihkan kelas, namun dengan jadwal yang mana setiap hari Senin hingga Jumat sudah dibagi sebagai regu. Regu tersebut berisikan beberapa siswa. Pada hari tertentu, regu tersebut memiliki jumlah yang berbeda. Piket kelas juga termasuk salah satu contoh dari integrasi nasional. Integrasi sosial yang terjadi antara murid menghasilkan hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok. Manfaat piket kelas yaitu mampu membersihkan kelas menjadi bersih sehingga sehat dan nyaman untuk menjalankan aktivitas belajar mengajar, serta meningkatkan kerjasama antar siswa. Kerjasama terjadi melalui bekerja bersama-sama membersihkan kelas. Contoh yang keenam yaitu upacara bendera. Upacara bendera merupakan salah satu kegiatan penting yang sering dilakukan di sekolah. Umumnya, upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin dan hari-hari tertentu, seperti peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Upacara bendera mengajak kita untuk berjiwa nasionalis, berdiri dan menghormat kepada bendera Sangsaka Merah Putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Bila kita mampu berdisiplin, maka pada saat itu pengibaran bendera itu, hati kita akan bergetar sekaligus bangga karena Sangsaka Merah Putih berkibar dengan gagahnya. Di sanalah terlihat bahwa kita adalah bangsa yang telah merdeka dan berdaulat. Merdeka karena jasa para pahlawan, kita yang gagah berani mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Upacara bendera juga mengajarkan kepada kita untuk mengenang jasa para pahlawan, mendoakannya, dan menyanyikan lagu-lagu nasional yang membuat peserta didik tahu sejarah bangsa Indonesia dan menanamkan jiwa patriotisme di kalangan anak muda. Tujuan dari upacara bendera yaitu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian senantiasa membiasakan bersikap tertib dan disiplin. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, And subscribe. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.